laporan. Iya, kita jalanin aja dulu Pak. Kalau bisa buktiin, jadi bakal kasih 500 juta buat Dokter Richard. 500 juta? Kapan dapat 500 jutanya? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Jadi seperti biasa kita bakal mengulas semua kasus-kasus yang aktual, sedang trending maupun viral ya. Kita akan membahas secara mendalam tentang kasus-kasus tersebut secara objektif dari berbagai sudut pandang ya guys. Jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya. Dan buat yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih dan bantu gue dengan klik tombol like-nya. Jadi di sini kasus yang pengen gue bahas adalah DJ Verni ya. Akhirnya DJ Verni sama Densu, DJ Verni akhirnya nongol lagi di wartawan. Sebenarnya bukan dia mau nongol, tapi digepin saat sama wartawan, dimana dia mau ke klub. Kan dia penampilannya seorang DJ kan, kerja lah, intinya lagi kerja. Berarti ada wartawan nih nanyain. Nah dia akhirnya buka suara. Ini ada videonya, nanti kita ngebahas di videonya. Di kasus kedua gue bakal ngebahas lagi Dodi sama Mayang ya, dimana konten sebelumnya gue ngebahas mereka nantang Dokter Richard. Kan belum dibalas nih sama Dokter Richard, akhirnya udah dibahas nih. Ayo, akhirnya Dokter Richard apakah akan mendapatkan 500 juta? Jadi sempet Dodi bilang, coba kalau Dokter Richard bilang kolagen itu bisa memutihkan, gue kasih uang 500 juta. Nah sama Dokter Richard dibuktiin nih, apakah Dodi sanggup membayar 500 juta? Karena kalau kita lihat-lihat, pasti dia bakal mikir-mikir sih 500 juta ya. Oke, kita mulai videonya sekarang juga ya guys. Di video yang pertama. Ini mau pada dugem? Enggak kak, sedikit kak. Kak sama kayak tes DNA Singapura, gimana akhirnya dia menerima tantangannya? Udah lagi proses bikin paspor. Oh, jadi kapan kak bikin paspornya? Maksudnya sudah ada? Maaf mau lewat ya, sorry ya. Tapi gimana kak melihat Sorry, dia sudah maaf kemarin ya. menjalani laporan? Iya, kita jalanin aja dulu Pak. Kamu menghadapinya secara seperti apa kak? Aska, karangan bunga, maaf ya. Kamu menghadapinya secara seperti apa kak? Maaf mundur ya, maaf ya. Mas jangan berisik. Enggak, maaf sorry ya. Mas jangan berisik. Jadi sesimpel itu ya jawaban DJ Verni sementara ya. Ini mau main. Iya Maaf, sorry. menghadapinya seperti apa Kita kak? jalanin prosedur. Jalanin aja. Ya. Kak, Tapi yang gimana? kemarin katanya sudah dilaporkan itu gimana Kak? Iya. Iya, kita jalanin aja. Tinggal tunggu ini aja panggilan. Berarti sudah siap ya Kak? Sudah. Semua dan dengan bukti-buktinya juga ya Kak ya? Iya. Masih Kita jalanin aja dia pokoknya. masih ngeluh, masih Makasih, beralih bukan kak? Gimana kak? Iya. Ya masuk guys. Udah ya gitu aja. Jadi tanggapan DJ Verni sesimpel itu aja. Emang menurut gua dia nggak banyak ngomong ya. Dan beda banget dengan Densu. Kalau kita nonton wawancaranya, Densu malah dibawa enjoy. Bahkan wartawan pun diajak ngelucu ya. Ya dia mah jawab-jawab aja karena satu sisi mungkin dia ngerasa nggak bersalah kali ya. Gua tapi nggak tahu kenapa DJ Verni kayak mau muncul di media itu nggak mau gitu ya. Oke. Kita coba lihat komen-komennya. Oke, dari komen Live and Love. Menurutku sih paling benar proses hukum dari pelaporan Densu tetap lanjut. Ya, setuju lah ya proses hukum. Supaya jelas nggak ada lagi tuduhan-tuduhan miring. Benar, nggak ada tuduhan miring. Nggak yakin sama RSCM ya biar pengadilan yang uji tes RSCM. Katanya bukan untuk Densu postingannya, tapi jelas-jelas marah ke Densu. Bawa-bawa untuk anak tapi sembrono. Bilang kalau bapaknya Densu meski hasilnya negatif, lama nggak mau nongol TYT. Tapi operasi bedah kecantikan gigi lah. Prioritasnya apa aja sih ini jadinya? Oke, poinnya jadi di sini banyak banget ya poinnya dia komen. Poin di sini gue pengen ngebahas poin RSCM. Kita nggak tahu ya bener apa enggak. Tapi menurut tanggapan gue untuk RSCM sendiri, kalau misalnya Densu mau malsuin ya, secara logika Densu akan mempersulit tes DNA kedua dan dia nggak akan mau buat uji tes DNA kedua karena di sini Densu langsung ngiyain pada waktu acara Hotman Paris karena permulaan permasalahan itu di acara Hotman Paris ya. Terus poin kedua, postingan jelas-jelas marahnya ke Densu. Oke, jadi pada podcast Dokter Richard pengacaranya tuh bilang, yang gua tahu dari pengacaranya sih. Jadi pengacara tuh bilang kalau postingan itu nggak diarahin buat Densu, tapi postingan itu udah dihapus sama DJ Verni. Ya mungkin karena dia ngerasa ya. Terus Densu komen dan apa pengakuan dari pengacaranya DJ Verni bilang, ya postingan itu nggak diarahin ke Densu. Densu komen dan dia mau buat melakukan uji tes DNA kedua. Berarti siapa yang mau? Yang salah?
Densu gitu kan dibilang. Cara gue nggak logis karena di situ pada postingan itu yang bikin mengarah ke Densu adalah dia jelas-jelas bilang tes DNA kan dari pertama dari kamu yang milih rumah sakit dari kamu, yuk kita ngelakuin tes DNA kedua secara langsung. Berarti dia mau tes DNA kedua, berarti itu jelas-jelas diarahin ke Densu. Nah dari sini Densu itu udah ngelaporin guys. Kalau kalian belum nonton silahkan nonton di channel gue. Itu Densu ngelaporin DJ Farni ke polisi karena ini juga ya. Jadi dia ngelaporin buat forensik nih tes apakah postingan itu diarahin ke Densu atau bukan gitu, buat bukti pencemaran nama baik ya, makin diperkuat hukumnya di situ. Poin ke situ ya. Terus lama nggak muncul ya, dia lebih mentingin dari operasi bedah kecantikan gigi ya, operasi bedah kecantikan gigi ya. Kita bisa lihat sih sebenarnya, kita bisa nilai yang mana yang mau diseriusin, yang mana cuma pengen trending saja gitu ya. Secara logika ya Densu gitu kan yang pengen banget kasus ini selesai karena dia tampil di media juga, terus dia wawancara. Sedangkan si Farni ini ya kayak lari-larian gitu buat tes DNA. Tapi katanya lagi diproses dan paling lama 1 bulan lah ya. Ketika 1 bulan gak ada info lagi ya Dr. Richard bakal ngontenin lagi gitu. Jadi habislah kalau 1 bulan gak selesai. Menurut gua mantep juga sih Dr. Richard. Apa ya, lebih menekankan lagi ya di situ. Jadi nggak ngaret-ngaret ya, nggak kabur-kaburan. Takutnya kasus ini udah lupa ya. Jadi kenapa gue suka ngebahas kasus ini, karena kan Densu sendiri ngajak kita gitu buat yuk dikawal netizen ya, karena permulanya dari netizen gitu ya, dari postingan DJ Farni semua ini terjadi juga. Oke, itu sudah ngebahas dari komen kedua situ. Kita bakal ngebahas lagi Mayang. Oke, kita coba mampir dulu ke akun TikToknya Mayang ya, Mayang Luciana. Aduh gila, udah glow up banget ya. Gue kagak ngikutin Mayang sih. Kalau dulu kayaknya dia gak se oke ini lah ya, sebagus ini. Sekarang udah oke lah ya, cuma tingkahnya masih nyebelin. Pendapat gue ya, karena kan orang beda-beda gitu. Nah oke, kita lihat ya. Ini ada video 12 juta, dimana penonton 12 juta ya, ini dia nyenggol Dr. Richard. Sedangkan 16,7 ini kayak dia buat video yang dimana ngatain diri dia sendiri sih. Oke, tapi kita fokus ke sini dulu ya. Ini video awal mulanya, ini nanti di stage sama Dr. Richard. Scientist. Emang boleh tuh scientist itu? Boleh. Emang kenapa kalau gue nyebutnya scientist kek, scientist kek, suka-suka gue lah. Nggak ada yang ngatur gue nyebutnya harus gimana. Gini, gue nih masih lebih pintar daripada lo semua karena gue mandiri, gue baca jurnal. Lo semua bisanya apa? Bisanya cuma ngetek-ngetek Dr. Richard lah, apalah. Kalau gak percaya sama gue, tanya aja tuh sama dokter-dokter yang lo tag-tag di komen, ya kan, Det? Iya, tanya aja. Mau tanya sama siapa? Sama Dr. Richard. Tanya aja. Tuh, tanya aja sama Dr. Richard. Bisa gak Dr. Richard ngebuktiin kalau omongan gue tuh salah? Kalau bisa buktiin, jadi bakal kasih 500 juta buat Dr. Richard. 500 juta? Pelan-pelan, Pak Sopir. Sebenarnya yang dokter siapa di sini ya? Baca jurnal ya. Tapi kita lihat ya, stitsan dari Dr. Richard. Jadi ya ingat ya, postingan ini 500 juta guys. Oke, kita coba tonton Dr. Richard ya sekarang. Masuk ke Dr. Richard. Kita lihat akunnya di sini deh. Dr. Richard Lee, Dear Mbak Mayang dan Pak Dodi Surajat. Oke, di tag dong, di tag. Hore, dapat 500 juta mau bagi-bagi netizen soalnya yang mau buat di video nggak kolagen 100 mg. Revisi yang benar 500 mg, tapi tetap kurang jauh. Oh, berarti memutihkan itu harus 100, kolagennya harus 100 mg. Yang benar 500 mg. Oke, menarik. Oke, kita lihat ya. Kita tonton teman-teman. Apalagi sih itu ribut-ribut? Itu ditantang 500 juta, masa lu gak mau? Kalau apa lagi tuh? Minuman kolagen katanya bisa bikin putih, Dok. Iya, kalau bisa buktiin minuman kolagen nggak bikin putih dapat 500 juta. Ya udah dapat. Siapa yang ngomong? Pak Dodi dengan Mbak Mayang ya? Pak Dodi Mbak Mayang. Jadi kalau minuman kolagen tuh nggak bisa bikin putih ya. Jadi mana-mana menurut jurnal. Ini menurut jurnal ya, bukan kata Dr. Richard ya. Jadi ada dua permasalahan. Pertama, netizen bilang, yuk penyebutan itu yang benar scientist apa scientist tadi ya video. Kedua, ada di momen dia live dia bilang kalau kolagen itu bikin putih. Tantang aja, tanya aja dokter itu. Ya, minuman kolagen tuh nggak bisa mutihin kulit. Kolagen tuh buat kulit tuh jadi lebih kenyal, jadi lebih sehat, rambut jadi lebih kuat, kulit jadi lebih kuat. Tapi nggak mutihin kulit. Yang mutihin kulit tuh glutathione dan vitamin C. Itu pun kalau dosisnya sesuai. Itu ada satu merek ya, yang tablet-tablet tuh apa tuh yang celup ke air, yang berbusa-busa itu ya.
itu kolagennya cuma 500 mili loh. Dan vitamin C juga cuma 100 mg. Sedangkan kolagen itu kan baru ada hasil kalau di atas 10.000. Bayangkan dia 100. Dan juga vitamin C itu baru ada hasil kalau 500 mg. Itu cuma 100. Jadi yang menurutku nggak lebih dari sirup ya. Menurutku ya. Nah yang bikin putih itu glutathionnya. Itu pun dosisnya itu harus maksimal dan bagus banget. Itu mereknya apa sih? Ini kan? Anjay, ini mereknya. Oh, jadi kolagen itu nggak bisa bikin putih tapi mencerahkan. Katanya si Mayang membaca jurnal nih. Katanya si Mayang baca jurnal nih. Oke. Nih langsung dibeli dong obatnya, langsung diteliti 500 juta demi 500 juta guys. Menarik banget. Jadi yang emang bikin putih adalah apa tadi? Apanya tadi? Glutathionnya apa kolagennya? Nah, iya. Kita lihat mereknya ya. Ada fish kolagennya, ada glutathionnya, dan ada vitamin C-nya. Kita lihat glutathionnya. Ini yang katanya formulasi dari Prancis itu ya. Nah, kalau ini bisa bikin putih nih karena di dalamnya ada glutathion dan ada vitamin C-nya. Sedangkan kolagennya itu bikin kulit kita tuh jadi lebih kenyal, rambut jadi Ayo lumayan. Oke, lanjut kuat. Banyak deh fungsi kolagen, sebenarnya banyak banget, tapi nggak mutihin kulit ya. Dan juga nggak halu ya. Jadi kapan dapat 500 jutanya? Undang podcast kok. Sekalian todong 15 juta. Ini oke juga nih. Harganya murah. Apalagi sih itu Sekali kalian bisa berhasil diundang ke podcast bakal asik banget sih ini. Oke, kita lihat dari komen-komen netizen ya. Akun Mayang jadi goib nggak bisa di tag. Langsung diblokir, serius. Mayang mana nih? Akhirnya kejawab ya. Dodi sama Mayang, jangan lupa 500 juta. Nah, kamu Mayang, kadang-kadang emang kalau baca itu jangan satu jurnal sih, ya. Lebih baik baca dari segala sumber gitu. Jadi jangan cuma jurnal. Jadi bukan kolagennya yang bikin putih, tapi glutathionnya. Kalau di dalam kolagen itu ada glutathion yang berapa? Dengan syarat ketentuan 500 mili apa 500 gram itu baru bisa bikin putih. Tapi kalau di bawah itu ya itu bisa bikin putih cuma nggak maksimal gitu, nggak bisa ya. Gitu loh hasil. Aja lumayan. Ini seorang dokter gitu, ada aja gitu tantangan. Tapi emang iya Mayang nggak bisa di tes dah. Gue pengen coba. Bisa kok ini bisa gua tag nih. Nih bisa gua tag ya guys, bisa di tag. Gue kira beneran gak bisa di tag, langsung gue IP akunnya. Tapi jelas-jelas banget di postingan slogannya gak bisa di ini ya, di tag ya. Oke, kita lihat si Mayang ya. Ya, ini ya akun dia ya. Dan kita lihat postingan terbaru apa sih? Postingan terbaru dia. Mayang putihan rahasianya apa? Ya jelas lah, kan aku perawatan dibayarin rich daddy. BTW putih aja tuh gak cukup loh. Kalau lu cakep tapi bau badan gak banget sih. Buru-buru deh ya lo sadar diri kalau diri lo tuh bau ya. Ini harus review dari gue. Ini parfum harganya cuma 100.000. Lo udah dapat 6 botol, 6 varian, 6 wangi, dan udah ada 2 logam mulianya. Dapat di mana lo parfum semewah ini dengan harga murah? Gak bercanda ya gue. Lihat sendiri dia di keranjang kuning ya. Gue capek jelasin deh ya. Sekarang ini endorse cukup unik ya. Gue sampai ger-ger pala nih gara-gara gue pusing kita endorse dia. Kok dia nge-endorse harusnya ngejelasin tuh ya, ini wangi apa. Kita suruh baca. Oke, gue liat komen-komennya. Parfum gak ada yang beli anjir, bentar. Terus di komen balasnya. Waduh, ada mbak nih mending beli di warung-warung yang harganya cuma 20 ribuan. Ada gitu yang mau endorse ya sama si Mayang. Gak apa-apa ya, rezeki orang guys. Ya inilah ya, jadi topik yang gue bahas hari ini aja. Kalian bisa beri pendapat ya, si Mayang akankah memberikan 500 juta, yang dimana kira-kira 500 juta itu bisa buat dia keluar negeri ya. Yang kabarnya dia mau liburan ke luar negeri, hilang 500 juta nih sekali. 500 juta tentu saja banyak loh, lumayan tuh bisa beli rumah ya, satu rumah ya 500 juta. Kita lihat apakah bakal dibayar atau tidak. Kalau tidak dibayar silahkan kita DM habis-habisan. Nggak bercanda ya, bercanda. Gue di sini Fadli undur diri, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video and see you. Goodbye. Bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.